saya ingin mengawali khotbah pada kesempatan sore hari ini dengan mengajukan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Apakah kita seperti Ahaz? Apakah kita seperti Ahaz? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, maksudnya Bu Pendeta apa ini? Siapa Ahaz itu? Dan kenapa? Ada apa sebenarnya dengan Ahaz? Ahaz adalah raja dari Yehuda. Dia mendapatkan kesempatan yang luar biasa di mana Nabi Allah yakni Yesaya datang kepadanya dengan mengatakan kepadanya, Ahaz, kamu bisa meminta kepada Allah suatu tanda. Sebuah tanda yang akan membantu, kalau mau dikatakan yang akan membantu karir Ahaz pada saat itu. Di mana nampaknya saat itu Ahaz dan kerajaan Yehuda sedang ada dalam keadaan yang tidak mudah. Karena ada kedua kerajaan yang disebut Rezin dan Pekah. Dalam Yesaya 7 pasal 7 ayat yang kedua dikatakan, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, dan hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Jadi ada dua kerajaan yang rupanya tengah mengintai kerajaannya Ahaz dan seluruh rakyatnya. Dan ini yang membuat Ahaz merasa takut, hatinya bergoncang. Digambarkan di sini ketakutan, gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Tapi kemudian Tuhan mengutus seorang nabinya yakni Yesaya untuk mengatakan kepada Ahaz, minta suatu tanda. Minta suatu tanda kepada Tuhan, di mana Tuhan pasti akan membuktikan pesannya, janjinya kepadamu. Kalau mau dipikir-pikir ini kan sebenarnya luar biasa. Karirnya sebagai seorang raja, katakanlah demikian, yang saat ini tengah dalam tanda kutip tengah terancam oleh dua kerajaan. Tiba-tiba ada datang seorang nabi Allah yang mengatakan kepadanya, minta saja suatu tanda, maka kamu pasti akan diselamatkan. Tetapi yang menjadi persoalan dalam pembacaan kita pada kesempatan sore hari ini adalah Ahaz tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelamatkannya. Ketika Nabi Yesaya datang dan berkata kepadanya, mintalah kepada Tuhan suatu tanda. Kemudian Ahaz berkata ayat yang ke-12, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Nampaknya memang rendah hati. Tetapi sebenarnya yang dikatakan oleh Ahaz dalam ayat ini adalah suatu jawaban kepada seorang nabi Allah, seolah-olah mau menutup pintu pertolongan Allah di dalam kehidupan kerajaannya dan juga dalam kehidupan. Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan Allah. Ahaz menolak. Bayangkanlah sekarang Bapak Ibu, bahwa ketika Bapak Ibu dalam keadaan susah, Bapak Ibu dalam keadaan terjepit, lalu datang seseorang menyampaikan kepada Bapak Ibu, kamu bisa minta sesuatu kepada Allah, Allah akan menolongmu. Lalu Bapak Ibu berkata, aduh sudah deh, aku gak mau minta, merepotin Tuhan aja. Aku gak mau minta soalnya ngerepotin Tuhan, sudahlah, sudah Jo, gitu kan? Orang mana ini sudah Jo, ya sudah. Bayangkanlah, itu juga dikatakan oleh Ahaz. Ahaz menolak karena Ahaz berpikir bahwa saya bisa menangani persoalan ini sendiri. Ahaz berpikir bahwa saya sanggup untuk menghadapi persoalan kerajaan saya. Saya yang paling tahu masalah yang sedang saya hadapi. Saya yang paling tahu bagaimana saya harus melawan dua kerajaan yang lain. Saya yang paling tahu. Nampaknya memang jawaban Ahaz ini rendah hati, tetapi sesungguhnya apa yang dilakukannya tengah menutup pintu pertolongan dari Allah. Yesaya mengatakan kepada Ahaz bahwa Tuhan akan memberikan tanda kepadamu, tanda kelahiran. Seorang perawan datang dan melahirkan, dan anaknya diberi nama Immanuel. Tadi dalam Children's Sermon dikatakan, Allah yang beserta dengan umat. Allah yang selalu menyertai umat. Bayangkan sekarang Bapak Ibu. Pesan Allah lewat nabinya datang kasih tahu Ahaz, akan datang bagimu
Ada seorang perawan yang melahirkan seorang anak dan dia akan diberi nama Immanuel. Allah itu berserta dengan kamu dan umat. Lalu Ahaz, sudahlah, sudah, biar sudah, gak perlu. Nanti malah mencoba bikin repot Tuhan saja. Padahal Tuhan janji, aku akan menyertai kamu. Tetapi Ahaz menolak akan hal itu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan di kesempatan pada sore hari ini? Di awal saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah kita seperti Ahaz? Apakah kita seperti Ahaz? Kadang-kadang memang kalau kita mau jujur dengan kehidupan kita, kadang-kadang memang kita meminta Tuhan suatu tanda untuk mengkonfirmasi apakah pikiran kita itu benar atau salah. Mungkin pada saat itu Ahaz berpikir, aku perlunya pertolongannya itu sekarang, hari ini, saat ini. Lalu kalau ada seorang perawan, kemudian perawan itu akan melahirkan seorang anak dan diberi nama Immanuel, sudah nunggu 9 bulan, belum nunggu dia nanti lahir lagi, besar lagi, apakah dia akan menjadi panglima kerajaan atau apa, berapa tahun lagi. Sama artinya bahwa sekarang kerajaannya sudah habis dong. Karena itu sudahlah, biar daripada merepotkan Tuhan, sudah. Saya kira saya punya kekuatan untuk bisa menyelamatkan negeri. Tapi sekali lagi itulah kesalahan dari Ahaz. Ibu bapak, kadang memang kita bertindak seperti Ahaz. Kadang kita bertindak seperti Ahaz. Kita minta kepada Tuhan untuk memberikan suatu tanda kepada kita. Dan tandanya itu supaya ada sekarang. Tandanya itu supaya ada sekarang. Kita ada di dalam kesulitan, kita ada di dalam kesusahan, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, mengkonfirmasikan kepada Tuhan, apakah pikiran kita, apakah keyakinan kita salah atau benar. Kita minta Tuhan langsung memberikan jawaban kepada kita dari doa kita, konfirmasi kita kepada Tuhan. Itu yang kadang-kadang terjadi juga dalam kehidupan kita. Tapi Bu Pendeta, kita kan gak seperti Ahaz. Iya, memang kadang kita minta Tuhan untuk mengkonfirmasi pikiran kita, mengkonfirmasi pergumulan kita, tapi kan kita gak seperti Ahaz. Toh, kita bukan raja, kita juga tidak tengah dikepung oleh 2 kerajaan yang besar. Mungkin kalau pertolongan Tuhan datang, kita juga nggak langsung bilang, sudahlah, daripada merepotkan Tuhan. Mungkin seperti itu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibaratnya seorang yang sedang mengemudi jalanan tetapi tidak yakin kemana dia akan berada. Penawaran Allah kepada Ahaz adalah seperti memberikan GPS pribadi baginya, yang akan membawa Ahaz kepada tujuan yang tepat. Tetapi Ahaz menolak semua itu. Dan kemudian Allah mengubah penawarannya kepada Ahaz menjadi suatu tanda yang lebih besar lagi. Saya kok yang membayangkan seperti orang yang sedang ikut lomba balap mobil itu ya. Ada suatu papan elektronik yang lebih besar yang memberikan tanda-tanda arahan jalan kepada semua driver untuk bisa tiba ke tempat tujuannya. Tadinya Allah mau memberikan tanda kepada Ahaz untuknya pribadi, bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan yang tengah dia hadapi. Tetapi rupanya Ahaz berpikir masih terlalu lama dan saya bisa menyelesaikan persoalan itu. Sehingga kemudian penawaran Allah berubah, bukan hanya terjadi bagi Ahaz, tetapi kemudian penawaran Allah ini terjadi bagi seluruh dunia. Janji Allah, tanda Allah diberikan kepada seluruh dunia, petunjuk Allah diberikan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan akan bersama dengan seluruh umat. Itulah yang terjadi. Lalu apakah kita seperti Ahaz? Mungkin kadang kita minta tanda konfirmasi atas persoalan kita. Tetapi kita bisa menjadi seperti Ahaz apabila dalam 2-3 hari, dalam minggu-minggu Advent ini, di tengah semua kesibukan kita menyambut Natal,
yang sudah mungkin ikut ibadah Natal lebih dari 1, 2, 3 kali, 4 kali, yang tengah sibuk shopping untuk semua kegiatan-kegiatan Natal, semua hadiah-hadiah Natal. Nggak salah, benar. Saya punya banyak anak baptis, saya punya keluarga. Nanti orang datang berkunjung ke rumah, kamu mau kasih apa? Mau kasih kerupuk doang? Bagaimana kita bisa sama menjadi seperti Ahas apabila dalam semua kesibukan tadi membuat kita kemudian menutup pintu pertolongan Tuhan yang datang dalam hidup kita, serta membuat kita kemudian menjadi hampa dan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kita bisa menjadi seperti Ahas apabila kemudian sekarang sudah bukan hampir, di minggu terakhir Advent ini, kita masih saja tinggal di dalam kebencian. Sebab Bapak Ibu tahu minggu apa sekarang? Lilin apa yang kita nyalakan hari ini? Lilin apa ya? Tadi Michael dan Bu Elsa membacakan di sini. Lilin kasih yang terakhir. Dari awal ada lilin sukacita, lilin damai sejahtera, lilin kasih dinyalakan. Kita bisa menjadi seperti Ahas apabila sampai di minggu terakhir 2-3 hari menjelang kelahiran Tuhan Yesus, kita masih menutup hati kita dengan menyimpan kebencian. Kita menutup hati kita dengan tidak percaya bahwa damai sejahtera Allah itu disiapkan bagi kita. Kita dapat menjadi seperti Ahas apabila sampai pada minggu terakhir di mana Tuhan datang bersama dengan kita, dan Dialah Allah Immanuel. Kita masih saja belum ada sukacita dalam hati kita. Apakah kita sama seperti Ahas? Apakah kita sama seperti Ahas? Apakah kita sama seperti Ahas? Bapak Ibu yang tahu jawabnya. Kita tidak perlu minta tanda yang besar atau tanda-tanda spesifik apakah Tuhan akan menolong saya saat ini. Karena tanda yang sempurna sesungguhnya telah diberikan kepada kita lewat kelahiran Yesus Kristus. Kita bisa menjadi seperti Ahas kalau kita lupa bagian itu di minggu terakhir Advent. Amin.